Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan ya perkuliahan kita. Untuk sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang perangkat-perangkat komputer ya, terutama perangkat kerasnya. Kita udah kenal sih sebenarnya, tidak perlu saya jelaskan ya. Yang kamu pegang smartphone itu perangkat keras kan. Kalau keras itu kalau saya sing iso digebuk, ya itu perangkat keras. Yang kamu bisa banting, yang kamu marah dilempar gitu ya, tapi jangan ya, nanti hancur, rusak, karena ini sangat rentan. Perangkat-perangkat di dalamnya sangat banyak komponennya dan mereka memiliki chip sekarang tuh ya, mikroprosesor itu chipnya yang tinggi kinerjanya, jadi kalau keganggu fisiknya ya hancur ya rusak ya. Baik, dari sisi hardware ini kita cerita tentang hardware perangkat kerasnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sistem komputer itu ada input, ada proses, ada output. Nah itu input. Input bisa multimedia sekarang ya. Seluruh komputer sekarang sudah memiliki kapasitas kemampuan multimedia. Multimedia itu seluruhnya, baik voice, text, dan image. Nah sekarang ada bagian proses di dalamnya. Memprosesnya kemarin sudah kita ceritakan, ada mikroprosesor. Tadi juga sebelumnya saya kemarin ya di materi sebelumnya sudah cerita tentang komputer sekarang memiliki mikroprosesor dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan core-nya hexacore. Kemarin sudah saya sampaikan ya, tidak hanya satu prosesor. Nah, itu mikroprosesor. Itu adalah nanti jadi central processing unit. Nah, itu prosesornya nanti dibantu dengan RAM-nya. RAM itu adalah random access memory, tempat ruang kerja maya. Nah, itu RAM namanya. Semakin besar ruangannya, semakin banyak proses yang bisa diproses di dalam situ. Nah, kemudian ada ROM, ada SD-RAM gitu ya. Sekarang penyimpanan datanya ya. Yang kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa penyimpanan data bisa di disk, bisa di SD-RAM gitu ya. Itu penyimpanan data yang permanen. Kalau RAM itu penyimpanan data selama komputer menyala, itu RAM. Ketika komputernya mati, RAM-nya itu tidak bekerja. Selanjutnya itu ya perangkat proses ya. Nah sekarang perangkat outputnya ya, yang semua kita lihat ya. Nah, output komputer itu kan banyak ya. Dari mulai monitor yang kelihatan gitu kan. Nah, sebagus apapun smartphone-nya, kalau layarnya mati ya mati akhirnya kan gitu. Mungkin prosesornya nggak mati tapi layarnya mati ya, kita anggap mati karena itu outputnya. Maka ini tadi di input, proses, dan outputnya itu harus ada semuanya. Tidak boleh salah satu tidak aktif. Nah harus ada, harus aktif. Nah itu komputer tuh itu. Kalau tidak aktif salah satu ya nggak jalan komputernya. Gitu. Nanti penyimpanan data banyak sudah saya jelaskan. Sebelumnya ada yang fisik, ada yang non fisik. Sekarang hampir semuanya non fisik. Pakai SSD ya, pakai disk yang pakai data digital elektrik ya, yang di dalamnya pakai semiconductor yang data itu ketika ada perubahan listrik dia berubah, dan ketika dibuka nanti bisa berubah dan bisa dibaca gitu ya. Kemudian juga sekarang ada alat-alat bantu untuk kepentingan tertentu. Kalau di ATM itu kan outputnya masuk keluarnya uang ya. Titik masukkan ATM kamu pinnya, mau pengen uang, tik, mau keluarkan 1 juta. Nah ternyata keluarnya nggak ada, ATM-nya bilang saldomu nggak ada. Itu kan. Nanti kan input outputnya di ATM tuh, itu kan komputer juga tuh ATM ya. Kemudian nanti untuk kepentingan tertentu komputer itu dirancang, input proses outputnya juga tertentu pula. Misalnya di pabrik-pabrik itu kan komputer untuk membuat bahan buat alat yang di pabrik tersebut. Nah itu kira-kira perangkat-perangkat keras, perangkat yang mungkin dikenali sendiri lah. Ini apa fungsinya, nanti saya pikir juga teman-teman sudah tahu semuanya ya. Nanti saya tugaskan anda untuk mempetani ya, bahkan mungkin kalau bisa silahkan dibongkar komputermu, nanti dipasang lagi bisa hidup. Nah, tahu bagian-bagiannya yang kamu punya gitu ya. Nah demikian untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.